Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kita sekalian? Kiranya senantiasa di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, sebaiknya kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari Markus 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-35. Minggu pertama setelah Trinitatis. Jangan menghujat Roh Kudus. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem memfitnah Yesus dan berkata, Yesus menyembuhkan orang dengan memakai Beelzebul. Dengan lain kata, mereka menganggap Yesus melakukan penyembuhan dengan memakai penghulu setan. Ahli-ahli Taurat yang katanya telah belajar akan firman Tuhan, bahkan yang telah menghafalnya, tetap mereka tidak mengenal siapa Yesus yang adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus yang adalah Allah justru dituduh telah memakai kuasa dari penghulu setan dalam melakukan berbagai mujizatnya. Mereka menjelaskan mujizat pengusiran setan yang dilakukan Kristus dilaksanakan dengan kuasa roh jahat, padahal sesungguhnya dilaksanakan dengan kuasa Roh Kudus. Sekalipun demikian, kita tidak boleh menafsirkan nas ini mengajarkan bahwa dengan menyatakan sesuatu yang menentang roh saja sudah berarti melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, karena hal itu bertentangan dengan ajaran Alkitab bahwa setiap dosa dapat diampuni apabila orang bertobat. Dapat kita katakan bahwa penghujatan terhadap Roh Kudus ini dianggap sebagai penolakan secara sengaja dan terus-menerus terhadap kesaksian Roh Kudus bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah dan menyangkali semua karya yang telah dilakukan oleh Kristus. Jadi makna dosa menghujat Roh Kudus, sikap semacam ini hanya dapat diartikan sebagai suatu keadaan pikiran yang tetap tidak mau bertobat dan terus bersikukuh menolak tawaran Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus dilakukan oleh orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Kristus. Mereka tetap mengeraskan hati menolak kesaksian Roh Kudus. Dengan demikian bagi mereka tidak ada pengampunan. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, miliki relasi yang benar dengan Dia setiap hari dalam firman dan doa. Marilah kita berdoa agar dijauhkan dari dosa menghujat Roh Kudus. Kita membutuhkan roh kebenaran untuk hidup benar di hadapan Allah. Kiranya hidup kita dibuat peka merasakan pimpinan Roh Kudus untuk memahami karya kasih Allah dalam Kristus. Amin.